العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu di antara permasalahan yang masih berkaitan dengan harta kita. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Sedekah disebutkan di sini as-sadaqatu sunnatun. Sedekah itu adalah hukumnya sunnah. Maka beda antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib, adapun sedekah hukumnya sunnah. Bahkan sunnah untuk kesunnahan sedekah ini adalah termasuk yang sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW selalu melakukannya, yaitu melakukan amal ibadah. Termasuk di antara yang sunnah muakkadah itu adalah bersedekah. Oleh karena itu banyak dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis menganjurkan kita untuk bersedekah. Sedekah secara bahasa mungkin digunakan dalam beberapa ayat Al-Quran dengan makna zakat. Adapun secara istilah ada perbedaan antara sedekah, antara zakat. Ada perbedaannya. Kalau zakat itu adalah hukumnya wajib. Mengeluarkan zakat dari harta yang sudah mencapai ukuran nisab, dan itu hanya pada harta-harta tertentu. Adapun sedekah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Saya sering mendengar sebagian orang awam tidak membedakan antara sedekah dengan zakat. Sebagian di antara mereka menganggap apa yang bukan zakat yang wajib, hanya sekedar sedekah, dianggap ini adalah zakat hartanya. Padahal itu adalah hanya sunnah, sedekah yang disunnahkan. Nah, maka harus dimengerti perbedaan antara sedekah dengan zakat supaya tidak salah dalam menggunakan atau dalam menempatkan kedua istilah ini. Apa yang diambil dari uang gaji misalnya. Uang gaji setiap bulan dipotong. Itu bukan zakat. Tidak ada kewajiban bayar zakat pada gaji. Ya, tidak ada kewajiban zakat pada profesi. Orang berprofesi sebagai dokter, tidak ada kewajiban zakat atas profesi yang dia bekerja itu. Seandainya diambil sedikit di antara uangnya, sedikit di antara gajinya dipotong setiap bulannya, maka itu bukan zakat. Itu adalah
sedekah saja. Itu di antara perbedaan yang harus kita mengerti supaya kita tidak salah dalam menggunakan istilah baik zakat maupun sedekah. Kalau zakat hukumnya adalah wajib dan harus ada memenuhi syarat-syarat. Adapun sedekah itu ya, dan dalam zakat pun itu kadarnya ada ketentuannya. Tidak boleh kurang dari kadar yang sudah ditentukan. Adapun sedekah maka ya, karena hukumnya sunnah maka boleh bagi seseorang untuk mensedekahkan hartanya. Baik sedikit dari hartanya ataupun bisa jadi ya, bagian yang besar dari hartanya. Sekiranya dia masih mencukupi untuk kebutuhannya. Atau bisa jadi seorang mensedekahkan seluruh hartanya kalau dia benar-benar yakin ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yang seperti ini hanya orang-orang khusus saja seperti yang terjadi pada masa sahabat Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan hartanya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginfakkan harta. Ya, juga ini harus kita pahami juga bahasa infak. Kalau itu niatnya adalah sunnah maka itu seperti sedekah hukumnya. Ya, adapun istilah infak kalau itu digunakan untuk yang wajib maka itu adalah untuk makna zakat sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, ada syarat, ada ketentuan yang harus terpenuhi sehingga dan itu baru disebut dengan zakat. Adapun kalau bukan, ya maka itu disebut sebagai sedekah. Ada juga yang bahasa tabarruk, infak, sedekah. Nah, kalau zakat misalnya ada golongan tertentu yang berhak menerima dan tidak boleh mengambil zakat. Tidak berhak menerima zakat hanya orang yang kaya. Adapun sedekah di sini disebutkan wa tahillu li ghaniyyin. Boleh halal bagi orang yang mampu untuk mengambil sedekah. Imalin baik yang dia mampu dengan hartanya. Au kasbin atau dia mampu karena punya pekerjaan yang dia bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Ya, maka yang seperti ini yang bisa kita pahami supaya tahu bahwasanya yang dimaksud dengan zakat dengan berbeda dengan yang dimaksud dengan sedekah. Walau li qurba meskipun ya, orang tersebut adalah saudara kita maka itu juga hukumnya boleh. Ya, adapun ya bagi orang yang kaya meskipun hukumnya boleh baginya menerima zakat, namun yang lebih afdol adalah disebutkan di sini makruh untuk mengambilnya ya, dan disunnahkan bagi orang tersebut yang kaya yang berkecukupan untuk tidak mengambilnya. Ya. Jangan seperti yang kemarin waktu COVID, sebagian orang yang mampu malah dapat bantuan yang dapat sembako. Padahal ya, masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Dia masih ya, sanggup dengan hartanya untuk mencukupi kebutuhannya. Lebih baik bagi orang yang sudah berkecukupan atau punya kemampuan adalah untuk tidak mengambilnya, meskipun hukumnya adalah diboleh. Bal yahrumu alaihi akhdhuha in adhara al-faqah aw sa'ala. Bahkan orang yang mampu, orang yang kaya itu bisa jadi haram mengambil sedekah ini kalau dia pura-pura miskin. Berpura-pura memperlihatkan keadaannya yang kekurangan, padahal dia sebenarnya butuh.
sebenarnya sudah mampu, sudah cukup. Orang yang seperti itu atau mengemis padahal dia kaya, yang dia miliki di kampungnya rumah megah, rumah mewah, hartanya banyak, jadi tabungannya banyak, tapi hasil apa? Hasil mengemisnya seperti itu adalah haram hukumnya. Ya. Bagi orang yang mampu, hendaknya ya, dia berbagi dengan yang lain. Seandainya diberikan untuk sedekah ini, sebisa mungkin dia tidak mengambilnya. Seandainya dia mengambilnya pun disalurkan lagi ke orang lain yang lebih membutuhkan. Sebagian orang pada waktu pandemi kemarin COVID, kita lihat di berita-berita di televisi ataupun di internet, ada sebagian orang yang mampu tapi dapat bantuan, yang nggak mampu malah nggak dapat bantuan. Banyak yang tidak mampu, tidak dapat bantuan, malah justru yang mampu dapat bantuan. Kalau mereka itu mengerti, paham tentang hukum agama, memiliki rasa kepedulian, maka hendaknya sebaiknya tidak disunahkan baginya untuk tidak mengambil itu. Kalau seandainya dia ambil, dia berikan lagi ke orang lain yang lebih membutuh, kasih ke pembantunya misalnya yang miskin yang bekerja di rumahnya, atau orang yang dia kenal dari saudaranya, dari kerabatnya yang fakir ataupun yang miskin. Wa kafirin, dan bahkan ya, sedekah ini boleh diambil oleh orang yang kafir. Kalau zakat kan tidak bisa. Banyak orang yang sering nanya, Ustaz, boleh nggak ini zakat dikasih ke orang yang non muslim? Tidak boleh. Ya, kalau zakat. Kurban juga tidak dibolehkan. Adapun ini hukumnya disebutkan di sini dibolehkan, tapi ada syarat. Ya, tidak secara mutlak. Yang pertama adalah in rujiya islamuhu, kalau diharapkan dia itu bisa masuk Islam. Yang pertama apa? Diharapkan bisa masuk Islam. Au kana fi aibina, atau orang yang non muslim itu di dalam kekuasaan kita. Kita kasih sedekahnya supaya dia merasa bahasanya dalam Islam ada anjuran untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu dengan sedekah, sehingga dia tertarik terhadap Islam. Atau qariban, atau mungkin karena orang itu adalah kerabat kita kasih sedekah dengan harapan dia tertarik dengan ajaran Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Wa illa imtana'a, kalau tidak maka tidak semua orang yang kafir secara umum bisa mengambil sedekah. Jadi hukum kehalalan bagi orang yang kafir boleh mengambil zakat, boleh mengambil sedekah itu adalah jika memenuhi syarat-syarat tadi. Diharapkan orang tersebut bisa masuk Islam, atau di dalam genggaman kekuasaan kita orang tersebut, di dalam kendali kita, ya, supaya semakin membuat dia tertarik dengan Islam. Kita tunjukkan ajaran Islam yang begitu mulia, yang memiliki dan menganjurkan kepedulian terhadap semua umat Islam, terhadap sesama yang tidak mampu, atau ya, orang tersebut adalah keluarga kita harapkan dia bisa menerima ajaran Islam, tertarik untuk masuk Islam. Wa daf'uha, dan membayar sedekah, memberikan sedekah sirron, secara sembunyi-sembunyi, itu hukumnya adalah afdal. Wa fi Ramadan, dan juga di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Wali nahwi qaribin, dan untuk orang yang dekat dengan kita. Kazaujatin, seperti istri, kita kasih sedekah. Itu lebih afdal. Wasadiqin, atau teman yang dekat dengan kita, atau yang memiliki hubungan kerabat dan kekeluargaan dengan kita. Hajarin, juga tetangga yang lebih dekat
lebih diutamakan daripada yang agak jauh. Itu lebih afdal dibandingkan membayarnya terang-terangan, diundang. Siapa yang mau sodako datang ke rumah saya besok, daripada yang seperti itu sebaiknya apa yang lebih afdal adalah yang sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba di depan rumah orang pagi-pagi buka pintu mau sholat subuh sudah ada parcel hadiah. Maka yang seperti itu hukumnya lebih afdal. Wa fi ghairi Ramadan, ya, daripada selain Ramadan, maka Ramadan itu yang lebih afdal. Atau kepada selain kerabat dan selain tetangga atau teman atau istri itu lebih afdal kepada mereka. Wa tahrumu as-sadaqatu bima yahtajuhu min nafaqatin wa ghairiha limamunihi. Dan tidak boleh bersedekah seseorang jika dia masih membutuhkan, dia sendiri masih butuh, kenapa dia bersedekah? Kalau dia masih butuh untuk nafkah, ya, orang-orang yang wajib dia nafkahi, orang yang dia wajib nafkahi tidak dinafkahi, malah dia bersedekah kepada orang lain, lebih ya, mementingkan itu daripada dirinya sendiri, maka yang seperti itu hukumnya tidak boleh. Aulidainin, atau untuk bayar hutang. Nah, dalam perincian ini bayar hutang ini adalah sedekah. Itu jika seseorang masih punya hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo, dan orangnya sudah hutangnya sudah jatuh tempo, orang tersebut punya hutang, maka wajib didahulukan yang wajib terlebih dahulu, bayar hutang. Ya, bukan bersedekah. Ini kalau hutangnya sudah jatuh. Adapun kalau hutangnya adalah hutang yang muajjal, yang bisa ditunda pembayarannya dan belum jatuh tempo, maka hukumnya akan boleh selama belum jatuh tempo hutang tersebut. Dan syaratnya lagi adalah la yadullu bihi lahu wafah. Utang yang tidak dibolehkan seseorang bersedekah sementara dia punya hutang, itu adalah orang yang punya hutang yang sudah jatuh tempo dan dia tidak punya harapan kecuali dengan hartanya. Kalau seandainya tidak dibayarkan untuk melunasi hutang tapi disedekahkan, maka akan tetap terkena kewajiban. Maka didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tidak bersedekah terlebih dahulu, tapi digunakan untuk membayar hutang yang wajib dia lunas. Ini ya, jika orang tersebut tidak punya harapan selain dari uang tersebut. Uang yang dia punyai itu atau harta yang dia punyai. Adapun kalau dia masih punya harapan, kalau sekarang saya sedekahkan, nanti masih ada harapan saya dapat uangnya, insyaallah. Ya, bertawakal kepada Allah, dan pasti harapannya bukan hanya sekedar berangan-angan, hitung-hitungan yang tidak jelas, tidak pasti. Nah, nanti bulan depan panen, ya, insyaallah dapat lagi. Dan ini disedekahkan dulu, nanti bisa dibayarkan hutang dari hasil panen bulan depan. Baru seperti itu baru boleh, karena masih punya harapan yang sekiranya hampir bisa dipastikan akan menghasilkan uang baginya untuk bisa melunasi hutang. Atau hutangnya itu adalah hutang yang belum jatuh tempo. Seandainya ditunggu sampai waktu jatuh tempo masih ada harapan untuk bisa membayarnya, maka baru boleh bersedekah dengan harta yang saat ini dia punya. Tadi disebutkan bahwasanya tidak boleh bersedekah bagi orang yang masih membutuhkan hartanya itu untuk dirinya, untuk orang-orang yang dia nafkahinya, untuk hal-hal yang wajib dia bayarkan dari kewajibannya. Ini adalah ya bagi orang yang tidak memiliki harapan
untuk bisa membayar kecuali dengan hartanya. Adapun ya, contoh sedekah yang disebut dengan istilah an-dhahri ghina, orang bersedekah yang disebutkan dalam hadis khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang mana seseorang itu meskipun dia menghabiskan hartanya untuk sedekah, tapi dia bisa bersabar. Dia penuh dengan rasa tawakal, seperti pada contohnya pada siapa? Pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sedekahkan hartanya untuk membantu dakwah Nabi. Maka yang seperti itu nggak semua orang bisa ya, memiliki kesabaran tingkat tinggi. Ya, jangan pakai istilah orang-orang sekarang, orang-orang pakai istilah bahasa-bahasa. Nah, itu tidak sebaiknya kita tidak menggunakan. Allahu a'lam maknanya. Kata mereka apa? Tingkat dewa. Itu tidak sebaiknya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa semacam sabaran tingkat tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar atau sahabat-sahabat Nabi dulu. Ada tamu Nabi, padahal dia tahu dia nggak punya makanan kecuali itu. Tapi saking inginnya memuliakan tamu Nabi, orang tersebut apa yang dilakukan? Dia berpura-pura ikut makan, lampunya dimatikan. Lampu dimatikan di dalam rumahnya, ketika makan itu dia hanya pegang piring kosong. Sementara tamunya makan makanan yang seharusnya dia gunakan untuk dirinya dan keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Anak-anaknya disuruh tidur, istrinya disuruh berpura-pura dengan dia ikut makan padahal nggak makan. Ini orang yang memiliki kesabaran yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka itu ya, orang-orang yang miskin. Khasasah artinya maskanah, ya, kemiskinan. Mereka memiliki kefakiran dan kemiskinan. Namun mereka masih lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Inilah yang menjadikan para sahabat sangat kuat, ya, sangat sempurna keimanan mereka, karena mereka betul-betul mementingkan dakwah Rasulullah SAW, mementingkan lebih ya, mencintai Rasulullah SAW daripada mencintai diri mereka sendiri, daripada mencintai istrinya, daripada mencintai anak-anaknya, mereka lebih mencintai siapa? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pulang dari perang, yang dicari ya, bukan pasukan-pasukan Nabi yang merupakan ya, suaminya atau bapaknya atau saudaranya atau adiknya, kakaknya atau keluarganya. Yang mereka cari siapa dulu? Nabi dulu. Selamat nggak Nabi? Kalau Nabi udah selamat, udah yang lain. Seandainya ada kabar duka bahwasanya suaminya meninggal, itu bukan apa. Begitu para sahabat saking cintanya kepada Nabi. Termasuk ini contoh sedekah yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, khairus shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Sedekah yang mana seorang itu sangat bersabar untuk bisa menjalani kemiskinan dan kefakiran, dia jalani dalam kehidupannya demi untuk bisa bersedekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kamu sedekahkan zakat dari hartamu? Semuanya. Sayyidina Abu Bakar. Ini karena tawakal yang begitu kuatnya dalam hati beliau, sehingga itu yang dipuji oleh Rasulullah sebagai sedekah al-dhahri ghina. Artinya tidak memikirkan lagi dirinya sendiri, semuanya itu adalah
serahkan kepada Allah Subhanahu. Mau besok makan apa nggak mikir. Ya, harta sebanyak itu diinfakkan, dibelanjakan, disedekah. Maka dalam hadis juga disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang seekor kambing yang sudah dimasak dari sembelih kemudian dimasak dan disisahkan bagian dari kaki kambing tersebut, yang paha, kalau paha kambing untuk Rasulullah karena beliau suka makan ziro paha. Apa kata Rasulullah pada Sayyidah Aisyah? Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, sudah habis semuanya? Kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, semuanya sudah habis kecuali ini, bagian dari pahanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Terbalik, ya kalau bahasa kita bahasakan itu. Yang lain itu semuanya akan masih tersisa sebagai pahala karena itu sudah disedekah. Yang tidak tersisa itu adalah yang kita makan ini, yang saya akan makan ini, yaitu pahanya, karena ini akan dimakan sendiri. Sementara yang lain bagian dari badan dari kambing tersebut sudah dimakan dan disedekahkan, itulah yang akan tetap menjadi pahala sampai hari kiamat nanti akan kita temukan pahala. Ya, ini adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali di antara faedah yang bisa kita peroleh jika kita bersedekah. Jika ada keluarga kita yang sakit, maka dianjurkan bersedekah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Artinya obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kalau ada orang sakit di antara keluarga kita bersedekah. Ya, berharap pada Allah agar dengan pahala sedekah tersebut dengan niat untuk kesembuhan orang yang sedang sakit di antara keluarga kita. Ya, juga dalam hadis-hadis sangat banyak sekali disebutkan keutamaan sedekah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Kurma yang bukan utuh, hanya sepotong saja bisa menjauhkan kita dari neraka. Maka itu menunjukkan begitu besarnya pahala dari sedekah. Maka itu sangat dianjurkan. Dan yang paling afdal tadi disebutkan adalah makanan afdal. Namun bagi orang yang seperti kita, ya, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang keimanannya sempurna, memiliki kesabaran yang begitu kuat dalam hati kita dan rasa tawakal begitu kuat. Namun umumnya manusia, ya, bagaimana umumnya kita, kalau ingin bersedekah, ya kita sekiranya yang masih mencukupi untuk kebutuhan kita. Orang bersedekah punya uang 10 juta, dia sedekah 100.000, nggak ada itu. Kalau dibandingkan nggak ada apa-apanya, berapa persen dari semua yang dia miliki. Ya, maka ada yang punya cuma 1 juta, dia bersedekahnya 100.000. Ya, kan ya, berbeda. Ya, seperti itu sesuai dengan selisih, sesuai dengan ini perbedaan antara satu dengan yang lain, keadaannya, kemampuan dia, kemauan dia untuk bersedekah itu akan menjadikan pahala, yang menjadikan perbedaan pahala yang akan diterima oleh setiap masing-masing orang yang beramal dan bersedekah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengerti dan memahami sehingga tidak salah, tidak keliru, tidak seperti umumnya sebagian orang yang pernah saya dengar yang datang ke masjid, bayar uang. Ini fitrah Ustaz.
Yang ini buat zakat. Padahal apa? Kamu punya harta berapa? Uang kamu berapa? Ya, apakah kamu punya apa? Itu pun yang perbedaan pendapat ulama antara ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Maliki, ulama mazhab Hambali tentang zakat uang. Itu bukan zakat. Kalau hanya sedikit diberikan itu namanya sedekah. Apalagi ya kalau ada ditanya, oh saya udah zakat, zakat di mana? Udah dapat potongan gaji dari kantor masuk ke Basnas. Itu bukan namanya zakat. Itu adalah apa? Sedekah. Yang seperti itu disebut sebagai sedekah. Harus kita pahami supaya kita tidak salah mengerti. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.